warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafwan dan nama kakak saya Syifa Andita. Kami berdua datang ke sini, kami ingin bertanya dengan guru, ceritakan tentang kisah Nabi Sulaiman berbicara dengan makhluk-makhluk Allah seperti semut, katak, dan cacing. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara kita Muhammad Safwan dan saudari kita Syifa Andita. Sebelum guru menceritakan tentang Nabi Sulaiman alaihissalam berbicara kepada semut, guru menjelaskan sedikit tentang riwayat Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam merupakan nabi yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan risalah kenabian, untuk disiarkan kepada umatnya di dunia. Ia memiliki mukjizat dapat berbicara dengan hewan. Nabi Sulaiman mewarisi tahta gelar raja di kerajaan Israel setelah ayahnya Nabi Daud wafat. Namun menduduki gelar raja serta menjadi pemimpin umat tidak serta-merta dengan mudah ia dapatkan. Sejak remaja, Nabi Sulaiman telah dianugerahi kelebihan yang tak ada orang lain memiliki di dunia ini. Ia tidak hanya diberi intelektualitas saja. Pada umur 11 tahun, Nabi Sulaiman alaihissalam memiliki ketajaman otak, kepandaian berpikir, serta ketelitian dalam mengambil suatu keputusan. Ia pun diberi kuasa untuk memahami bahasa semua binatang, dapat menunduk angin, hingga menundukkan makhluk halus seperti golongan jin, yang kesemuanya tunduk pada perintahnya untuk melakukan apa yang dikehendakinya, seperti yang tertuang dalam surat An-Naml ayat 15 yang berbunyi, dan sesungguhnya kami telah memberi ilmu kepada Daud dan Sulaiman, dan keduanya mengucapkan, segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari kebanyakan hamba-hambanya yang beriman, dan telah kami tundukkan untuk Sulaiman angin yang sangat kencang tiupannya yang berhembus dengan perintahnya ke negeri yang kami telah memberkatinya. Dan ada pula kami maha mengetahui segala sesuatu. Surat Al-Anbiya ayat 81. Kemudian dalam surat Al-Anbiya ayat 82 berbunyi, dan kami telah tundukkan pula kepada Nabi Sulaiman segolongan setan-setan yang menyelam ke dalam laut untuknya dan mengerjakan pekerjaan selain daripada itu, dan adalah kami memelihara mereka itu. Jadi cerita Nabi Sulaiman berdialog bersama semut. Dikisahkan suatu ketika Nabi Sulaiman sedang duduk di tepi danau. Kemudian ia melihat seekor semut sedang berjalan menuju air dengan membawa sebiji gandum. Namun Sulaiman terus memperhatikan semut tersebut, dan datanglah seekor katak dari dalam air. Katak tersebut tiba-tiba membuka mulutnya, dan masuklah semut tadi ke dalam mulut si katak. Sejurus kemudian katak itu pun menyelam ke dalam danau itu. Nabi Sulaiman pun heran menyaksikan kejadian tersebut. Hingga beberapa waktu kemudian ia melihat katak tadi keluar dari dalam air dan mengeluarkan si semut tanpa melukainya. Tapi sebiji gandum yang semula di bawah semut itu sudah hilang. Semakin heran Nabi Sulaiman lalu memanggil semut itu dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi.
Nabi Sulaiman bertanya, "Wahai semut, apa yang telah engkau lakukan selama berada di mulut katak tadi?" Semut itu pun menceritakan apa yang sebenarnya ia lakukan dengan katak tadi. Ya Nabiullah, sesungguhnya di dalam danau ini ada sebuah batu yang cekung dan berongga. Di dalamnya terdapat seekor cacing yang buta. Cacing itu tidak bisa keluar dari cekungan batu untuk mencari hidupannya. Lalu sesungguhnya Allah telah mempercayakan kepadaku urusan rezekinya, dan Allah memberi perintah kepadaku untuk menyampaikan rezeki padanya. Oleh karena itu, aku membawakan rezekinya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menguasakan kepadaku, sehingga katak tadi membawaku kepadanya. Maka air ini pun tidaklah berbahaya bagiku. Sesampai di batu berongga tadi, katak itu meletakkan mulutnya di depan rongga batu. Kemudian aku pun dapat masuk ke dalamnya. Setelah itu aku menyampaikan rezeki kepada cacing itu. Kemudian aku keluar dan masuk kembali ke mulut katak. Barulah katak itu mengembalikan aku ke tepi dan Mendengar panjang lebar cerita si semut, Nabi Sulaiman kembali bertanya, "Hai semut, apakah engkau mendengar cacing itu bertasbih?" ya benar. Cacing itu bertasbih dengan mengucapkan kalimat ini. Ya man la yansani fi jawfi hazihi birizkika la tansa ibadakal mu'minina birahmati. Artinya, wahai zat yang tidak melupakan aku di dalam danau yang dalam ini dengan rezekimu, janganlah engkau melupakan hamba-hambamu yang beriman dengan rahmatmu. Begitulah cerita yang dapat guru ceritakan kepada kalian berdua. Kisah yang menunjukkan betapa Allah Maha Pemberi rezeki bahkan kepada makhluk kecil yang serba sulit seperti cacing buta tadi. Wallahu a'lam bisawab. Masya Allah, guru. Ceritanya sangat menakjubkan sekali. Maha besar Allah telah menciptakan makhluknya beragam-ragam dan saling mencintai, penuh kasih sayang, dan saling tolong-menolong sesama makhluk. Kita sebagai umat Nabi Muhammad dianjurkan saling kasih dan sayang terhadap sesama ya guru ya. Ya, kamu benar, Syifa Andita. Kita sesama makhluk, apalagi sesama manusia, kita harus tolong-menolong di dalam kebaikan. Dalam surat Al-Ma'idah ayat 2 yang berbunyi, وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksanya. Jadi, kita sebagai makhluk sosial, manusia yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, selalu membutuhkan bantuan orang lain. Disinilah peran sikap saling tolong-menolong dibutuhkan dalam rangka membantu meringankan beban satu sama lain. Karena antara manusia satu dengan yang lainnya pasti saling membutuhkan. Tidak ada seorang pun manusia di muka bumi ini yang tidak membutuhkan pertolongan dari orang lain. Maka sangat tidak pantas bila seseorang memelihara sifat sombong dan merendahkan orang lain karena merasa dirinya lebih mulia. Karena pada hakikatnya
kita semua makhluk adalah yang lemah. Islam sangat menekankan kepada umatnya untuk senantiasa tolong-menolong kepada sesama, peduli apa suku, ras, dan agama seseorang. Sudah banyak contoh dari Rasulullah SAW tentang bagaimana beliau membantu orang yang membutuhkan pertolongan. Begitulah cerita baginda Nabi Sulaiman alaihissalam berbicara kepada semut, katak, dan cacing, dan yang lain-lainnya. Karena Nabiullah itu diberi mukjizat.